Kita semua tentu saja tidak ingin bahwa populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya. Tetapi pemerintah kan tidak melakukan itu. Asik sendiri dengan tenang aja, biar aja dia ngoceh terus. Tahun-tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Akrobat kata-kata untuk menenangkan dan sebagainya itu. Nah, Tambah lagi sekarang yang ngoceh. Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. ini kemudian tiba-tiba di tengah itu Pinter sekali ngomong. Makin penting. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa yang paling ekstrim, siapapun yang berbeda dengan keyakinannya maka dia dianggap lawan, dia dianggap musuh. nah, ini kemudian tiba-tiba di tengah Udah belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Karena namanya musuh, namanya lawan ya harus diperangi. Itu norma yang kemarin sempat berkembang yang kita dengar kalau istilah kerennya Mbak Lisa ini populisme Islam. Politisi Partai Gerindra, Fadlizon, menyatakan bahwa dirinya siap mengajak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut untuk beradu argumen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Fadlizon karena ia merasakan adanya perbedaan pendapat dengan Gus Yakut. Fadlizon memandang masih ada kejanggalan terkait perbedaan kata antara populisme dengan populisme Islam dalam ucapan yang ditegaskan oleh Gus Yakut. Fadlizon juga mempertanyakan alasan Gus Yakut mengurusi persoalan itu, yang kemudian dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai menak. Ayo kita berdebat di ruang publik apa itu populisme Islam. Dan apa urusannya menak mengurus ini? Apa tupoksinya? Ujar Fadlizon dari akun Twitter pribadi @Fadlizon. Tak perlu waktu lama, perdebatan yang diajak Fadlizon terkait isu agama tersebut pun banyak disorot publik, mulai dari masyarakat biasa hingga tokoh di Indonesia. Salah satu yang menyoroti pernyataan Fadlizon itu yakni pengacara sekaligus politisi PDIP Ruhut Sitompul. Tantangan adu argumen itu lantas ditertawakan oleh Ruhut Sitompul sembari mengatakan bahwa menak Gus Yakut tidak perlu menanggapi ajakan Fadlizon karena menurutnya percuma, tidak akan membuahkan hasil. Fadlizon tantang Gus Yakut debat, haha, aku tertawa termehek-mehek. Jangan ditanggapi Gus, ngapain ember bocor diladenin, bisa pening kepala aku tante, kata Ruhut Sitompul seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @RuhutSitompul pada Senin 28 Desember 2020. Diketahui sebelumnya, Gus Yakut menegaskan dan mengajak masyarakat di tanah air agar menjadikan agama sebagai sebuah inspirasi bukan aspirasi. Kita merasakan beberapa tahun belakangan agama sudah atau ada yang menggiring agama menjadi norma konflik, ujar Gus Yakut. Dalam bahasa paling ekstrem, kata dia, siapapun yang berbeda keyakinannya dianggap lawan atau musuh. Itu norma yang kemarin sempat berkembang atau bahasa lainnya populisme Islam, tuturnya. Pemerintah dan semua elemen masyarakat diyakininya tidak ingin populisme Islam tersebut terus berkembang karena dapat mengganggu kebinekaan Indonesia. Untuk itu, Gus Yakut menegaskan agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi, bukan aspirasi. Sebab bila agama dijadikan sumber inspirasi dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak tepat, bisa berbahaya. Secara umum, ia mengatakan Indonesia berdiri dengan penuh keberagaman, mulai dari agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oleh karena itu, lanjut dia, bila ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan salah satu atas dasar agama, hal itu sama saja tidak mengakui Indonesia. Indonesia berdiri antar kultur dan budaya maupun agama yang ada di Indonesia ini, ucap dia. Gus Yakut menambahkan, bila tetap masih ada pihak-pihak yang demikian, sebagai Menteri Agama yang baru saja dilantik, ia akan melawannya.
Di pidato pertama itu saya sampaikan, mari kita semua menjadikan agama ini sebagai inspirasi, sumber inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Karena aspirasi agama ini, kalau salah-salah orang bisa sangat berbahaya. Nanti Habib Lutfi akan menjelaskan dengan baik. Dulu ketika masih aktif di Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, saya selalu katakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal yang lain. Saya selalu katakan, tidak ada Indonesia, tidak ada Islam. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, dan seterusnya. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Mereka semua ikut berjuang bersama-sama umat Islam dalam memerdekakan negeri ini. Indonesia itu berdiri sebagai kesepakatan antar kultur, antar budaya, dan antar agama yang ada di Indonesia. Jadi barang siapa ingin menghilangkan satu dengan sama yang lain atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia. Mereka tidak memiliki rasa keindonesiaan. Saya dalam bahasa yang keras waktu masih jadi komandan Banser itu, saya bilang kalau ada yang begitu kita lawan. Buat kader Banser, buat kader Gerakan Pemuda Ansor, tidak ada kata lain. Buat orang-orang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Tapi kalau Menteri Agama ngomong seperti itu nggak begitu pas. Tapi intinya ya dilawan itulah, kira-kira begitu. Yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi, dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu bagaimana bisa meningkatkan, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka. Yang saya tangkap adalah ini sebagai upaya untuk menarasikan politik kebangsaan yang lebih inklusif dan terbuka. Selain melawan kelompok-kelompok radikal ini, kita tahu Ansor, kita tahu NU, dengan jargon Islam Nusantara, ini akan menjadi garda terdepan supaya suasana batin kebangsaan kita ini lebih sedikit dinamis, lebih toleran, dan tidak lagi memunculkan friksi-friksi kebencian yang sangat ampuh belakangan ini merusak dan merobek-robek suasana batin kita. Buat kader Banser, buat kader Gerakan Pemuda Ansor, tidak ada kata lain. Buat orang-orang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Bahwa konsep khilafah adalah merupakan bagian daripada ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam adalah ajaran yang dilindungi oleh konstitusi. Juga ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memperjuangkan kepentingan agama. Ukhuwah Wathoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Dan yang menariknya satu lagi, Menteri Agama, Bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. Ya, dalam tanda kutip, ini perang dengan kelompok-kelompok radikal ke depan akan semakin digalakkan dengan postur menteri yang baru ini. Saya sudah bertekad untuk mewakafkan seluruh hidup dan apa yang saya miliki untuk bangsa negara. Apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Ada yang mengatasnamakan Islam, ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba datang ke Indonesia, pulang kembali ke Indonesia, dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi mengatasnamakan pengajian, tetapi orang
yang melakukan pidato di pengajian itu bermaksud untuk memecah belah persatuan kita. Jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat sekalian, justru merusak Islam. Apa yang mereka lakukan hanyalah menggunakan Islam sebagai kedok, sebagai topeng untuk merebut keinginan mereka menguasai panggung-panggung politik. Ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat. Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan Indonesia, mereka akan menyelamatkan negeri ini atas nama Islam, tidak ada. Jangan pernah percaya. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Ayo, ayo, ayo revolusi, sekarang juga. Indonesia yang kita cintai ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh hanya dimonopoli oleh satu kelompok saja, tidak boleh hanya dimiliki oleh satu golongan agama saja. Indonesia ini milik kita bersama.